Kita ke informasi selanjutnya, 3 anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS usulkan pengguliran hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun usulan ini belum mendapatkan respons di DPR pada rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang keempat 2023-2024. Kita simak laporan khas redaksi. Rangkaian pemilu 2024 masih belum usai. Setelah hari pencoblosan pasangan presiden dan wakil presiden serta legislatif 14 Februari lalu, kita masih perlu menunggu pengumuman resmi yang akan diumumkan KPU pada 20 Maret mendatang. Untuk sementara, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran unggul sementara hasil hitung cepat atau quick count. Pada Jumat 23 Februari lalu, Ganjar Pranowo menyatakan hak angket adalah cara terbaik di tengah kondisi pemilu saat ini yang menurut Ganjar syarat dengan dugaan kecurangan. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut memberikan tanggapan soal hak angket. Menurut JK, hak angket baik untuk pihak penggugat dan tergugat. Pengguliran hak angket pun dinilai hal yang biasa karena DPR harus meminta klarifikasi pemerintah, salah satunya dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya kira partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, sehingga tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Yusuf Kala juga mengatakan untuk menggagas hak angket di DPR tidak bisa dilakukan hanya dengan satu atau dua partai saja, di mana sebuah partai besar seperti PDI Perjuangan harus bersama-sama menggagas hak angket pemilu 2024 dengan partai pendukung paslon 01. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan belum melakukan pembahasan secara resmi terkait hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, partainya masih fokus mengawal suara pileg di pekan ini. Sehingga isu hak angket belum dibahas secara rinci dan mendalam. Ia memperkirakan isu ini baru akan dibahas internal pada pekan depan. Sampai saat ini P3 belum melakukan rapat apapun terkait dengan hak angket ini. Karena apa? Kami baru saja, saya ini baru ngontrol penghitungan di KPU dan mayoritas anggota fraksi P3 masih daerah pemilihannya mengamankan suaranya. Masih terkait wacana hak angket terkait indikasi kecurigaan pemilu, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, Lulu Nurhamidah mengatakan belum ada arahan dari Ketua Umum PKB Caimin atau Muhaimin Iskandar terkait hal itu. Namun ia mengaku secara pribadi menyuarakan dan mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu pada rapat paripurna DPR Selasa lalu. Tidak ada arahan karena beliau percaya kita tahu apa fungsi kita. Sudah ada mungkin sekitar 7 kali ya. Sudah sekitar ada 7 yang sudah ada nama dan sudah siap. Dan beberapa di antaranya juga sudah memberikan banyak statement kaitannya dengan hak angket. Ya, Mbak. Pada Selasa 5 Maret, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 4 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini sempat diwarnai interupsi soal usulan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Adapun interupsi disampaikan Hidayat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lulu Nurhamidah dari fraksi PKB, dan Arya Bima dari fraksi PDI Perjuangan. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut usai rapat paripurna, Arya Bima mengaku hingga saat ini PDIP masih mengkaji usulan hak angket tersebut. Sikap itu nanti akan terlihat yaitu tidak hanya sekedar mendukung tapi ikut mengusulkan yang minimal 2 fraksi. Jadi sudah ada komunikasi Pak dengan partai lain berarti ya Pak? Sampai hari ini belum ada. Perlu diketahui, rapat paripurna ini dipimpin Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi pimpinan lainnya. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani absen karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia. Di sela rapat, Dasko sekaligus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari lalu. Meski pilihan berbeda-beda, namun tujuannya
hanya satu untuk NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karenanya, menurut Dasko, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan cara berpolitik yang maju, beradab, dan bisa mencerdaskan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.